Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzatil mauti." Rawahu At-Tirmidzi wa shahhahahu Ibnu Hibban. Banyak-banyaklah kamu mengingat hal yang memutuskan kesenangan, yakni mati. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah muslim adalah: pertama, memejamkan mata, mengatupkan mulut, menyedekapkan tangan, dan meluruskan kakinya. Kedua, menutupnya dengan kain. Ketiga, memandikannya. Keempat, mengafaninya. Kelima, menyolatkannya. Dan keenam, menguburkannya. Pada peragaan ini akan ditampilkan tata cara memandikan, mengafani, dan menyolatkan jenazah yang insya Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah saudara, mari kita perhatikan dengan saksama lebih dahulu peragaan memandikan jenazah secara lengkap berikut ini. Siapkan tempat meletakkan jenazah. Air biasa secukupnya. Air yang dicampur daun bidara atau sabun. Dan air yang dicampur dengan kapur barus. Letakkanlah jenazah di tempat yang disediakan, sebaiknya di tempat tertutup. Kain penutup jenazah dilepas, sedangkan bagian kemaluan ditutup dengan kain atau lainnya. Saudara, memandikan jenazah dimulai dengan mengeluarkan dan membersihkan kotoran jenazah lebih dahulu. Mulailah dari anggota wudhu dan anggota kanannya. Hal ini berdasarkan hadits Nabi, "Ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudhu'i minha." Rawahul jamaah. Mulailah dengan anggotanya yang sebelah kanan dan tempat atau anggota wudhunya. Setelah itu, mandikanlah dengan bilangan gasal 3, 5 kali atau lebih dari itu dengan air biasa, air yang diberi daun bidara atau sabun, dan pada kali yang terakhir disiram dengan air yang diberi kapur barus. Hal ini berdasarkan hadits Nabi
sallallahu alaihi wasallam, "Irsilna thalathan aw khamsan aw aktsara min dzalika in ra'aitunna dzalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin." Rawahul Bukhari. Mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu menurut pendapat kalian dengan air dan daun bidara. Serta pada kali yang terakhir campurkanlah air dengan kapur barus atau sesuatu yang sama dengan kapur barus. Jika perempuan, jalinlah rambut menjadi 3 pintal, lalu keringkanlah dengan handuk. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irsilnaha witran aw thalathan aw khamsan aw sab'an aw aktsara min dzalika in ra'aitunna dzalika fadhafarna sya'raha thalathata qurunin." Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud. Mandikanlah dalam jumlah gasal 3 atau 5 atau 7 kali atau lebih dari itu menurut pendapatmu. Lalu kami menjalin rambutnya 3 jalinan. Hendaklah jenazah laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki. Jenazah perempuan dimandikan oleh orang perempuan kecuali mahramnya. Dibenarkan suami memandikan jenazah istrinya atau sebaliknya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dan mensahihkannya. "Ma dharraki law mutti qabli la ghasaltuki wa sallaitu alayki wa dafantuki." Rawahun Nasa'i wa Ibnu Hibban. Apa halangannya seumpama kamu meninggal sebelumku? Akulah yang memandikanmu, menyolatkanmu, dan menguburmu. Di samping itu adalah hadis, "Law istaqbaltu minal amri mastadbartu ma ghasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu nisaihi." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Seumpama aku dapat mengulangi perkara yang telah lampau, pastilah yang memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya istri-istrinya. Jika pada tubuh jenazah terdapat cacat, tutuplah. Hal ini sesuai dengan hadis, "Man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marratan." Rawahul Hakim wa qala wa sahhahahu ala syarti Muslim. Barang siapa memandikan jenazah lalu merahasiakan cacat tubuhnya, Allah memberikan ampun baginya 40 kali. Berikut ini kami sampaikan tata cara memandikan jenazah selengkapnya. Pertama, siapkan tempat meletakkan jenazah. Air biasa secukupnya. Air yang dicampur daun bidara atau sabun. Dan air yang dicampur dengan kapur barus. Kedua, letakkanlah jenazah di tempat yang disediakan. Sebaiknya di tempat tertutup. Kain penutup jenazah dilepas, sedangkan bagian kemaluan ditutup dengan kain atau lainnya. Ketiga,
keluarkan kotoran dengan sedikit mengangkat badan jenazah dan bersihkanlah. Keempat, mulailah dengan anggota wudhu dan anggota kanannya. Siramkan air satu arah dan dengan bilangan gasal 3 atau 5 kali atau lebih dari itu. Kelima, miringkan jenazah ke kiri, kemudian badan sebelah kanan dan punggungnya disiram. Setelah itu, bagian badan sebelah kiri disiram, kemudian ditelentangkan kembali. Setelah itu, siramlah jenazah dengan air yang diberi daun bidara atau sabun. Keenam, siramlah jenazah dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Ketujuh, keringkan dengan handuk. Jenazah perempuan rambutnya dikepang atau dijalin. Udrija Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hullatin yamaniyatin thumma nuzi'at anhu. Rawahu Muslim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselubungi dengan kain Yaman untuk mengeringkan, lalu dilepaskan. Lalu tutuplah dengan kain. Selanjutnya, jenazah diangkat dan diletakkan di tempat yang disediakan untuk dikafani. Nah, demikianlah tata cara memandikan jenazah. Lalu, bagaimana tata cara mengafani jenazah? Silakan mencermati uraian dan peragaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.